suatu saat teman saya ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal enaknya diapain kira-kira? Kubur. Ya. Tapi ada perintah dari gurunya. Perintah dari gurunya ini jangan dikubur dulu. Akhirnya jenazah itu nggak langsung dikubur, Bapak Ibu. Didiemin dulu. Sehari mau diopeni kata gurunya jangan dikubur dulu. Akhirnya hari kedua belum dikubur juga. Hari ketiga belum dikubur juga. Hari keempat belum dikubur juga. Sampai 5 hari itu jenazah nggak dikubur-kubur. Kira-kira bau apa? Bau banget. Bau banget ya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah itu jenazah nggak bau-bau, Bapak Ibu. Ini kisah nyata, adanya di daerah Tasikmalaya. Nah, saya pernah jumpa orang ini nih. Lalu setelah 5 hari ternyata orang itu bangun lagi. Kabur gitu ya. Ya Allah. Kalau jenazah lagi ditahlilin bangun lagi, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kabur. Ini orang bangun lagi. Ternyata ketika bangun dia kesel, marah-marah. Kata dia, ini kok jelek banget semuanya. Kata dia gitu kan. Rupanya dia mati suri di sana udah dipakein, udah nyicipin bau surga. Alhamdulillah. Tapi kata gurunya jangan dikubur dulu. Gurunya itu adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau pengersa Abah Anom. Jadi jangan sembarang dengerin. Yang ngomong siapa dulu gitu ya. Oh, dibilang jangan dikubur dulu, ntar busuk deh. Nah, ini lain. Ini seorang wali yang ngomong, akhirnya nurut orang-orang. Nah, akhirnya kenapa dia marah, Bapak Ibu? Karena ternyata dia ini sedang dicicipkan surga, makanannya enak-enak gitu kan. Bakwannya enak. Lontongnya enak. Sambal kacangnya, kormanya, kolaknya enak. Ya Allah Bapak Ibu, itu makanan enak semua. Risol enak. Dia bilang nih, itu di sana pakaian bagus-bagus semua. Pas dia melek lagi, bangun lagi, pakaiannya jelek-jelek. Ya Allah, udaranya nggak enak di sana Bapak Ibu, nggak usah makanannya. Kata namanya Aki Anta namanya Aki Anta. Kata dia, di sana jangankan risolnya, jangankan bakwan, lontong dan lain sebagainya, udaranya aja enak banget, namanya surga. Alhamdulillah. Bangun lagi kembali ke dunia. Ini misinya belum selesai. Dia bilang oke lah kalau begitu. Rupanya belum selesai misinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih dikasih hidup oleh Allah, berarti kita masih ada tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Alhamdulillah orang tua saya menerapkan KB, keluarga besar. Iya. Alhamdulillah meskipun anaknya 10, semuanya jadi orang. Ya iyalah, namanya anaknya orang, masa jadi kambing? Ya. Pada tahun 2019 dari keluarga kami 2019-2020 dalam 1 tahun yang meninggal 3 orang. Na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau yang begitu nggak Bapak Ibu? Nggak mau ya? Na'udzubillah min dzalik. Anak ke-6 dipanggil oleh Allah, anak ke-7 dipanggil oleh Allah, saya anak ke-8. Pas gitu kan? Masih dibiarin sama Allah. Berarti masih ada apa nih? Masih ada tugas. Bapak Ibu yang dibiarkan hidup oleh Allah berarti ada tugas. Nah itu ya. Barangkali salah satu tugasnya for to fish gitu ya Pak Erwin ya. Itu Bapak Ibu ya, alhamdulillah dalam hidup saya ini Allah takdirkan kok saya dekat dengan teman-teman tunanetra.
Saya juga nggak ngerti juga itu ya. Nggak ngerti juga loh, kok teman-teman tunanetra pada mau deket sama saya gitu kan. Maulah gitu ya. Saya nggak ngerti. Iya, itu Allah, itu Allah semua udah, pokoknya dah. Kok pada datang Pak Erwin juga datang ke saya, ini saya bikin yayasan, siapa pembinanya, siapa pengawas, terserah Ustadz Latif, kata Pak Erwin gitu ya. Ya Allah. Dari yayasan lain Rodatul Firdaus juga kami dekat juga. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau saya ada kurang-kurang Bapak Ibu, barangkali saya kurang support, barangkali saya kurang perhatian kepada Bapak Ibu, mohon dimaafkan lahir batin, insya Allah. Nah itu. Nah ini salah satu tugas yang barangkali masih Allah titipkan kepada saya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 6 kurang nih Pak Erwin. Kurang 45 menit ya. Ya Allah. Namanya jam 6 kurang, Bu. Iya. Nah, sampai mana tadi ya? Risol, iya benar. Ini kalau ceramah menjelang maghrib, ingetnya itu tuh. Risol gitu ya. Risol, benar. Kalau gitu saya ceramah gak usah lama-lama lagi lah, cukup 2 jam saja. Iya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wah tuh kan, udah mati-mati mic-nya. Berarti waktunya udah selesai nih. Sampai jam berapa nih Pak Erwin kira-kira? Sampai beduk ya, menjelang beduk ya. Jam 8 kurang ya Bu ya. Kurang 2 jam ya Bu. Ya Allah, benar. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kembali cerita ke Aki Anta tadi. Aki Anta ini akhirnya hidup lagi. Dan dia ya udah deh, masih ada tugas dari gurunya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sampaikan adalah itu yang namanya surga, Bapak Ibu. Tahu surga? Udah pernah belum? Mau masuk surga? Mau nanti atau mau cepat? Hari ini mau nggak? Masuk surga sih mau ya? Maunya agak entar apa cepat? Kalau syaratnya masuk surga ada Bapak Ibu. Syaratnya mati dulu. Iya. Ini keren nih, nggak apa-apa kalau dijamin ya. Jadi udah siap mati. Kalau dijamin siap ya. Kalau mati sekarang gimana? Wih, luar biasa nih ya, Bapak Ibu ya. Kalau mati sekarang nggak apa-apa, siap dia. Alhamdulillah, itulah calon ahli surga. Masya Allah ya. Kadang-kadang ditawarin mati sekarang, entar dulu gitu ya. Belum makan risol gitu. Ya Allah, alasannya banyak, giliran ditanya mati. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Jumu'ah kalau nggak salah, Qul ya ayyuhalladzina hadu, Qul ya ayyuhalladzina hadu, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, kalau kalian menganggap, annakum awliya'u lillah, bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah, bahwa kalian adalah orang-orang dekat Allah, fatamannawul mauta, maka harapkanlah kematian, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar kekasih Allah, enggak usah takut mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati.
menghadap. Itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Itu orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu orang-orang pilihan, bahwa mereka ini para kekasih-kekasih Tuhan. Kata Allah, kalau emang ente nganggep ente kekasih Allah, kalau dipanggil oleh Allah untuk berjumpa Allah, harusnya ente seneng dong. Nah, berarti kalau kita masih takut mati, kita pantas nggak nganggep bahwa kita kekasih Allah? Belum pantas. Ini saya orang soleh, ini saya kekasih Allah, ini saya cinta kepada Allah. Dipanggil untuk berjumpa kepada yang dicintai masih ogah. Kira-kira cinta kita betul apa enggak? Palsu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya juga begitu. Belum lama saya sakit. Pas sakit saya berpikir jangan-jangan saya meninggal gitu ya. Ya Allah, kalau boleh milih sih meninggalnya entar-entaran aja ya Allah gitu ya. Ya Allah, berarti saya belum betul-betul kekasih Allah dong. Berarti ya gimana? Enak? Ya nggak enak lah. Ya nggak enak ya. Ya Allah, oke, saya ikhlas. Saya ikhlas dipanggil oleh Allah. Saya ikhlas untuk meninggal. Tapi kalau boleh meninggalnya jangan sekarang gitu kan. Ya Allah, ini berarti cinta saya kepada Allah masih belum benar-benar. Kalau saya cintanya benar kepada Allah, makin cepat makin ikan cepat. Gimana ikan? Ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Buah kedondong, buah rambutan, buah pisang, buah paya. Itulah nama-nama buah. Lagi enak-enak ya. Ya Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berarti cinta saya belum betul kepada Allah. Padahal lisan saya berkata, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikan aku cinta kepadamu ya Allah, berikan aku makrifat kepadamu ya Allah. Pengennya dapat cinta Allah, giliran dipanggil sama Allah takut gitu kan. Ya Allah, Bapak Ibu kalau lama nggak ketemu kekasih, lalu ketemu kekasih, kira-kira seneng apa? Senang banget. Nah, seneng banget ya. Tadi ada yang udah siap, kalau mati sekarang gimana? Siap katanya gitu ya. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang penting di dunia ini kita sabar, gitu kan? Tadi kata Ustadz Hadi, THR-nya apa tadi? THR-nya apa? Taubat. Terus haknya apa tadi? Haknya husnuzon. R-nya ridho. Termasuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dicabut, barangkali Bapak Ibu dicabut penglihatannya oleh Allah, kira-kira Allah maha baik atau Allah jahat? Allah maha baik, baik atau maha baik? Kalau Allah membuat keputusan kepada seorang mukmin, kira-kira pilih jawabannya. 1, Allah keputusannya kadang-kadang benar. Ini A ya. B, Allah keputusannya biasanya benar. C, Allah keputusannya pasti benar. Pilih mana? Pasti benar ya. C ya. 50.000 ya. Entar cek 1 2 3. Entar diganti risol aja ya. Ya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau Allah takdirkan Bapak Ibu jadi disabilitas netra, saya tanya, Allah kadang-kadang benar, biasanya benar, atau pasti benar? Pasti benar. Maka yang saya tanya itu termasuk kasih sayang Allah bukan?
kasih sayang Allah. Allah Maha tahu Bapak Ibu. Bisa jadi kalau kita dijadikan Bapak Ibu matanya, dijadikan matanya itu bisa ngelihat, jangan-jangan isinya maksiat mulu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, wahai jamaah Fortufis, aku sayang kepada kalian. Oleh karena itu yang sabar ya di dunia, maka insya Allah aku jamin nanti di surga. Alhamdulillah. Karena dunia ini kan singkat ya. Kalau kata Ebit GAD, dunia hanyalah. Ini siapa sih? Omai Rama. Udah ganti. Oh, udah. Ya Allah. Oh, Omai Rama ya? Oh iya. Syairnya gimana tadi ya? Persinggahan bagi sebuah perjalanan panjang. Wah. Oke. Oh, ditambahin lagi. Dunia bukanlah tujuan. Hanya ladang tempatku bertanam ya. Masya Allah. Wah, pesta pasti berakhir ya. Ya Allah, bener ya. Jadi dunia ini cuma sebentar Bapak Ibu. Ya Allah. Suatu saat di zaman Nabi Nuh, ada ibu-ibu nangis. Lalu ditanya sama Nabi Nuh, Bu, kenapa nangis? Anak saya meninggal. Kenapa nangis, Bu? Iya, anak saya mati muda. Emang umurnya berapa matinya? 300 tahun. Saya mau tanya, 300 tahun tua apa muda kira-kira? Kalau orang mati umur 300 tahun, mati muda apa mati tua? Zaman itu masih muda. Jadi muda atau tua itu relatif, ya. Relatif itu kembali kepada latif, gitu ya. Cantik, jelek, relatif, gitu kan? Kembali kepada latif. Ya Allah, yang penting kita bahagia Bapak Ibu ya. Ya Allah. Jadi tua muda itu relatif. Di sini ada yang umurnya 50. Kalau dibanding 100 masih muda enggak? Masih muda. Itu Nabi Nuh umurnya berapa emang? Dakwahnya itu ratusan tahun, ada yang riwayat 950 tahun. Masya Allah. Jadi umur 300 tahun zaman Nabi Nuh itu muda. Lalu kata Nabi Nuh, Bu, nggak usah sedih Bu, ntar di akhir zaman umurnya pendek-pendek. Bener Nabi Nuh? Iya. Emang berapa? Ya paling 60-70. Ya Allah, itu umur kok pendek banget. Iya, benar. Ya Allah, itu umur segitu hidup di dunia. Wahai Nabi, saya mau tanya, itu umur pendek banget, pasti mereka itu ingatnya akhirat mulu, lupa sama dunia. Bener ya Nabi? Boro-boro. Mereka itu dunia mulu, lupa akhirat. Kan ada lagu Uma Irama, dunia melulu. Bukan ya? Ini siapa Pak? Nasi Daria. Ya Allah, kok Uma Irama? Harta melulu sehingga kehidupan akhirat terlupakan. Itu ya. Tereret gitu ya. Ya Allah, ada background musiknya juga nih ya. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ibu itu bilang, ya Allah benar, itu lupa sama akhirat. Iya, meskipun umurnya pendek, yang dipikirin dunia mulu, pada lupa sama akhirat. Ya Allah, itu dugaan saya, umat akhir zaman pasti ibadahnya rajin, gitu kan? Salah. Itu umat akhir zaman, kata ibu-ibu itu, pasti nggak sempet bikin rumah, tinggalnya deket kuburan karena sebentar lagi mati. Salah Bu, mereka bikin bangunan rumah, gedung-gedung bagus-bagus,
tapi nggak lama kemudian rumahnya ditinggalkan. Ya Allah, itu cara berpikirnya kata ibu. Itu gimana sih orang akhir zaman, umur cuma 60 tahun, tapi dia bikin bangunan gedung-gedung, dia tinggalkan doang, lupa akhirat, dunia mulu. Gimana sih itu cara berpikirnya? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang lupa mati. Harta dikumpulin banyak-banyak, nggak buat berbagi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berhubung udah jam 8 kurang. Lanjut ya. Jadi kalau Allah takdirkan Bapak Ibu jadi tunanetra, alhamdulillah. Yang penting kita sabar di dunia yang cuman sebentar. Mudah-mudahan kita di akhirat senyumnya lebar. Karena apa? Masuk surganya duluan. Idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika aku uji hambaku dengan kedua kekasihnya lalu dia sabar, maka aku ganti kedua kekasih itu dengan surga. Dan kedua kekasih itu adalah kedua penglihatan. Maka bukti Bapak Ibu sabar, meskipun dijadikan disabilitas netra, tetap sholat 5 waktu. Meskipun dijadikan disabilitas netra, tetap menghafal Al-Quran, tetap belajar Al-Quran, tetap banyak ngaji. TikToknya isinya ngaji, YouTube-nya isinya ngaji, IG-nya isinya ngaji. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Abdul Latif. Tapi nama saya kalau di sosmed itu Ustadz Latif Hatam. Nah, jadi kalau nyari Ustadz Abdul Latif, ketemunya Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif. Nggak ketemu saya. Wah, saya kalah kalau begitu. Kalau nama Abdul Latif, ganti deh Latif Hatam, gitu kan? Nah, jadi di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya, cuman ngasih tahu aja sih. Silakan like, subrek gitu ya. Apa sih? Oh, subscribe kok subrek ya? Ya Allah. Ya Allah. Pakai spasi. Oh, hatamnya Latif spasi Hatam, H-A-T-A-M. Nah, itu ya. Nah, Latif Hatam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan lupa like, share dan komen. Subrek. Ya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari lalu, tanggal berapa ya? Kira-kira 3 hari lalu lah, saya diundang ceramah alumni Amerika. Jadi audiensnya itu seluruhnya adalah alumni Amerika dari berbagai negara bagian. Saya bilang kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Karena kalian ini Allah takdirkan diberi pendidikan, mengenyam pendidikan terbaik, salah satunya di Amerika. Nah itu. Lalu sehari ini saya juga akan mengatakan, Bapak Ibu adalah orang-orang paling beruntung. Karena kalau sabar dijamin ini lebih beruntung lagi Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Nanti giliran di akhirat, pas orang-orang melek lagi dihisab, lagi pada antri gitu kan, lagi dihisap, wah antri lama, 1 hari bagaikan 1000 tahun di situ ya. Ya Allah, aduh dihisap nih, antri panjang. Mana di depan saya orang kaya lagi, mobilnya banyak, mobil satu-satu dihisap dulu, rumahnya banyak, sahamnya banyak, uangnya dalam bentuk fiat maupun dalam bentuk yang lain gitu ya. Ya Allah, lama tuh antrinya. Lagi asik-asik, lalu kita WA kepada teman-teman Fortuvis, bro, gimana kabar lo, bro? Oh, di sini gue udah enak, gitu kan? Gue udah di surga. Waduh, di sini panas, gitu kan?
Di situ gimana? Wah, adem gitu kan? Wah, di sini panas. Ternyata udah pada duluan teman-teman. Alhamdulillah. Maka kenapa Pak? Tadi ajakin ya Pak ya? Bener ya? Para donatur kira-kira diajak nggak kira-kira? Ajak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini jangan lupa nih ya. Ya Allah, dulu aku waktu acara tanggal 23 Maret ya Allah di apa nih? MBK. Itu budak bau badan. Apa ini nama gedungnya? Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Ya Allah, bukan BKKBN. Beberapa hari lalu juga saya ngisi di BKKBN, jadi agak ketuker nih ya. PK. Ya oke lah. Ya Allah, dulu tanggal 23 Maret aku diundang PK. Ya Allah, ajak juga tuh para donatur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan donaturnya terus mendampingi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Yang lain masih pada antri dihisab karena Bapak Ibu sabar di dunia, masuk surganya duluan. Alhamdulillah. Ketika hisab mulai dibuka, gitu kan? Hisab dimulai, gitu kan? Kepada seluruh disabilitas netra yang sabar, harap berdiri semua gitu ya. Anda masuk duluan gitu ya, masuk iring-iringan gitu kan, megang tangan temennya. Di sana masih disabilitas netra nggak? Udah enggak. Di dunia masih iring-iringan, di sana udah enggak gitu kan. Ya Allah, masuk duluan, ente kagak perlu dihisap lagi. Alhamdulillah. Udah nunggunya di sono aja, nunggu temen-temennya gitu kan. Sampai di surga ditanya, ya Allah, dulu waktu itu di dunia yang nemenin saya mana ya Allah? Iya, belum hadir gitu kan. Ya Allah, panggil mereka ya Allah. Alhamdulillah. Maka Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, dianggap sebagai sayyidut tabi'in terbaik. Beliau berkata, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman mukmin, sesungguhnya mereka punya syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Syafaat itu bukan kayak voucher Bapak Ibu gitu ya. Nih, kamu aku kasih syafaat, bukan begitu. Falillahi syafa'atu jami'a. Hanya milik Allah semua syafaat. Yang kita lakukan adalah mengajukan proposal. Nah, itu. Ya Allah, selamatkan ya Allah, ajak ke surga ini para donatur ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita lakukan. Kita mengajukan kepada Allah agar memberikan syafaat. Siapa aja yang kamu pengen panggil? Yang pertama Ustadz Latif ya Allah gitu ya. Misalkan gitu ya. Ya Allah, Ustadz Latif, mana Ustadz Latif gitu kan. Lagi hisap-hisap, lagi enak-enak dihisap rumah yang ini gitu kan. Amin gitu ya. Mobil yang ini lagi dihisap, kamu dipanggil, itu sama Fortuvis gitu kan, gitu. Alhamdulillah. Nah, para donatur lain satu demi satu dipanggil. Alhamdulillah. Perbanyaklah teman mukmin yang menjadi ahli surga, karena mereka punya hak untuk mengajukan proposal. Alhamdulillah. Makin banyak teman mukmin yang ahli surga, probabilitas kemungkinan dipanggil, diundang, diajaknya makin besar. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu memerlukan kami, enggak. Kami yang perlu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu mau berterima kasih boleh. Tapi kami lebih berterima kasih lagi karena Bapak Ibu mau menjadi sahabat kami. Oke, di dunia Bapak Ibu berterima kasih kepada kami, tapi nanti di akhirat kami jauh lebih berterima kasih lagi kepada Bapak Ibu. Allahu Akbar. Takbir. Nah, itu ya. Jadi kami ngasih mau jutaan, mau miliaran, itu nggak ada apa-apanya dibanding proposal syafaat dari Bapak Ibu. Ya Allah, itu ya. Kalau nggak begitu antrinya panjang gitu ya.
antri nuker duit di bank aja panjang, apalagi antri entar di akhirat. Ya Allah, gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nanti di akhirat saat dihisab itu manusia terbagi 4. Terbagi berapa? 4. Yang pertama ada orang dia hisabnya entar saya lagi mikir kata-katanya dulu ya. Emang kalau udah bau-bau risau ini ini oke. Jadi ada orang pertama ada orang yang hisabnya lama dan tabungannya banyak. Siapa itu? Orang kaya, banyak nyumbang, akhir hayat duitnya masih banyak. Hisabnya lama, hartanya dipreteli. Ini bahasa Italia nih, fratelli, gitu ya. Itu bahasa mana ya? Jawa ya? Oh, bukan bahasa Italia. Nah, dipreteli dulu hartanya tuh. Satu demi satu. Ini buat apa? Kendaraan buat apa? Manfaat nggak buat dakwah, buat perjuangan, buat kemanusiaan? Rumah dipakai buat apa? Nah, itu ya. Maka kami ada rumah di Eramas, depan kantor wali kota Jakarta Timur, ada rumah di sana dijadikan oleh Rodotul Firdaus sebagai pusat pembelajaran Quran Braille. Jadi kalau alhamdulillah, jadi kalau teman-teman mau belajar Quran Braille bisa ke sana ya, Pak Erwin ya. Bisa diarahkan ke sana. Sementara begitu. Ntar Jakarta Selatan mudah-mudahan bikin lagi ya, Pak Erwin ya. Nah, itu. Sementara adanya di Jakarta Timur. Ya saya ada rumah tidak satu, salah satunya ada rumah di Jakarta Pulau Gebang ada 280 meter itu. Ya udahlah, daripada dikontrakin dapatnya cuma duit, gitu kan? Ya, duit ya saya makan paling setengah piring. Mobil satu cukup, orang pantatnya satu, gitu kan? Ya makan mau kaya semana juga paling setengah piring, sepiring buat apaan, gitu kan? Ada rumah satu lagi 280 meter, ya udah buat itu aja, buat Pak ngaji, teman-teman tunanetra. Mudah-mudahan nanti rumah itu di akhirat jadi datang tuh. Amin ya robbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tinggal di Jakarta Selatan yang belum ada ya Pak Erwin ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi. Oh, pelantun. Apa tuh pelantun? Pesantren lansia tunanetra, luar biasa ya. Karena banyak tunanetra yang lansia, kadang-kadang ditaruh di panti jompo itu nggak diterima Bapak Ibu. Kadang-kadang dibully begitu ya. Sedangkan mereka sebatang kara. Sekarang sebatang kara apa sebungkus ya kara itu ya? Dulu kan sebatang kara ya. Sekarang udah bungkusan ya. Sebungkus kara ya. Ya Allah ya pokoknya kara lah gitu ya. Ya Allah, ini kalau udah deket maghrib nih ceritanya nggak jauh dari dapur ya. Sampai mana tadi ya? Karena itu ditolak di panti jompo, dibully. Kata Pak Erwin, Ustadz barangkali ada donatur yang bisa menjadikan rumahnya sebagai panti jompo tunanetra sambil di situ ibadah, sambil produktif dan lain sebagainya. Namanya pelantun, pesantren lansia tunanetra. Lansia kepanjangan dari apa? Lanjut usia. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Bukan usia lanjut, tapi lanjut usia. Kalau usia lanjut disingkatnya nggak enak. Pesantren lansia tunanetra itu mudah-mudahan Allah kabulkan. Fortufis punya pelantun, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan rumah yang dijadikan pelantun nanti di akhiratnya ikut bantu masuk surga, amin ya robbal alamin. Oh ya, tadi sampai mana? Di akhirat ada berapa kelompok tadi? 4. Yang pertama siapa tadi? Orang yang hisabnya lama dan tabungannya banyak. Mereka orang kaya tapi nyumbangnya juga banyak. Di akhirat tabungannya banyak karena nyumbangnya banyak. Tapi di akhir hayat dia masih kaya. Tuh. Maka dihitung kekayaan yang ditinggalkan. Gaya hidupnya mewah. Itu ya, tasnya Hermes. Gitu ya.
mobilnya Mercy, Porsche, gitu ya. Kalau Alphard masih mending Al-Fatihah gitu kan. itu di akhirat bagus tuh. Nah itu ya, Masya Allah. Bugatti, wah itu Bugatti harganya, walah pokoknya kalau dijadiin cendol Lebak Bulus ini kebanjiran lah gitu ya. Ya Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidupnya mewah. Nah itu, ini hisapnya lama nih yang hidupnya mewah nih. Iya tabungannya banyak tapi hisapnya lama. Tuh, kelompok pertama kaya banyak donasi. Kelompok yang kedua udah miskin hisapnya lama. Tuh, naudzubillah min dzalik. Miskin bukan miskin dunia, miskin saat dihisap itu maksudnya miskin amal. Dia kaya, dia nggak pernah nyumbang. Itu naudzubillah min pelit, kikir, koret, kumet, seret, pantat kuning, gasiran, bahasa Indianya merege hese. Itu bahasa mana ya Bu ya? Pokoknya agak mirip India lah gitu ya. Merege hese, ngasih aja susah banget gitu kan. Ya Allah, itu bahasa Sunda itu Bapak Ibu ya. Ya Allah, ini yang begini di akhir. Ini udah datang makanan ini ya. Lontong gitu ya. Kata orang Indonesia, kalau buka puasa sunnahnya apa? Enggak, kalau kurma itu sunnah, lontong itu wajib. Ya Allah itu ya. Ya Allah, ini ada makanan, kira-kira dilanjutin nggak kira-kira ceramahnya? Ya Allah, ya begini ya ibu-ibu ya, pokoknya yang penting kita bikin bahagia ya. Ya Allah, sampai mana tadi? Lontong. Oke, miskin di akhirat hisapnya lama. Ini orang kaya mewah nggak pernah nyumbang. Naudzubillah min dzalik. Pas diminta di akhiratnya seret dia. Ya Allah, saya mau tanya, orang gini kira-kira beruntung atau buntung? Buntung. Kira-kira malang apa enggak? Ya Allah, masih mendingan orang Malang gitu ya, Malang Jawa Timur. Dia jadi orang Malang cuma di bumi gitu kan. Dia jadi orang Malang cuma di dunia. Mudah-mudahan di akhiratnya orang beruntung, amin. Nah itu, di Indonesia emang macam-macam. Ada orang kaya dibilang orang Malang, padahal dia kaya. Nah, ada orang nggak pinter dibilang orang salah 3. Salahnya cuma 3, pertanyaannya 4 soalnya. Ya Allah, ada orang modern dibilang manusia purbalingga gitu ya. Ya Allah. Jadi kelompok yang kedua, orang yang di akhirat miskin, hisabnya lama. Naudzubillah min dzalik. Ada kelompok yang ketiga, tabungan dikit, hisabnya cepet. Siapa itu? Orang di dunia nggak punya banyak harta, dia juga nggak nyumbang. Kenapa nggak nyumbang? Buat makan aja susah, boro-boro nyumbang. Makan udah bisa, belum bayar kontrakan. Bayar kontrakan udah bisa, belum beli LPG. LPG ada, tinggal beli minyak gitu ya. Boro-boro nyumbang. Ini orang begini di akhirat emang gak banyak tabungan, tapi dia hisapnya cepet, masih mendingan, alhamdulillah. Tapi ada orang yang paling hebat Bapak Ibu. Siapa mereka? Orang yang di akhirat tabungannya banyak, hisapnya cepet, alhamdulillah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hartanya banyak di dunia. Dia kaya, tajir melintir, gitu kan? Crazy rich. Ya Allah, hartanya
banyak sehahaha gitu ya, saking banyaknya, tapi hartanya digunakan untuk perjuangan. Alhamdulillah, hartanya digunakan untuk dakwah. Alhamdulillah, di akhirat dia tabungannya banyak. Alhamdulillah, meskipun hartanya banyak, gaya hidupnya sederhana. Dan ternyata di akhirat pas akhir hayat maksudnya, hartanya nggak banyak. Jadi pas dihisap, harta yang ditinggalkan dikit, lalu make uangnya juga dikit, hisapnya cepet, tapi tabungannya banyak. Alhamdulillah. Orang yang kayak gitu contoh terbaik siapa Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Rasulullah kan tanpa hisap ya. Nah, bedanya di situ. Saya mau tanya, Rasulullah kaya atau kaya? Kaya banget ya? Kaya atau kaya pisan? Kaya pisan, jangan tambahin G, gitu ya? Iya. Kaya bener. Rasul umur 25 nikah, mas kawinnya itu untanya aja 20. Satu unta berapa kira-kira ya? Harganya berapa satu unta? Sama dengan Ferrari. Wah, enggak lah. Katakanlah 50 juta gitu ya. Ini unta yang kurus nih. Kurus seminggu belum makan. 50 juta. Kalau untanya ada 20, itu berarti berapa di total tuh? 1 miliar. Itu baru untanya, belum serah-serahannya. Belum roti buaya. Emang orang Betawi Rasulullah gitu ya. Ya Allah, itu ya Allah, umur 25 tahun, untanya 20. Kira-kira kaya apa enggak? Kaya. Dagangnya hebat, dagangnya pintar Rasul. Kalau kata itu Sunan Kudus, Gus Jigang. Apa katanya? Gus Jigang. Akhlaknya bagus, pinter ngaji, jago dagang. Nah itu Gus Jigang. Nah itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Gus Jigang lalu berjumpa dengan Sayyidatuna Khadijah yang hartanya itu sepertiga Mekah milik beliau. Masya Allah. Kira-kira kaya apa enggak? Dagangnya pinter, berjumpa modal yang sangat besar. Kira-kira kaya apa? Kaya banget. Kaya banget. Hartanya digunakan untuk berdakwah, berjihad, untuk kemanusiaan. Sampai di akhir hayat, Rasulullah masih kaya atau udah jadi miskin? Ya? Kaya apa miskin? Jadi miskin. Karena hartanya habis buat berdakwah. Alhamdulillah. Suatu saat ketika Rasul sakit, lalu Rasul berkata kepada istrinya Aisyah, wahai istriku, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kan gitu ya? Karena Rasul ini istrinya putih, pipinya ke merah-merahan. Jadi dipanggilnya ya Umairah. Kalau istrinya hitam, panggilan sayangnya apa? Ya Hajar Aswad gitu ya. Ya enggak lah gitu ya. Mas, kok aku dipanggil Hajar Aswad ya? Mentang-mentang aku hitam loh. Hajar Aswad itu meskipun hitam, tapi siapapun pengen menciumnya. Alhamdulillah. Oh iya, gak apa-apa mas, mau makan pakai apa mas? Ya gitu ya. Habis dipuji Hajar Aswad ya. Sampai mana tadi ya? Hajar Aswad. Wahai istriku, wahai Humairah, berapa uang yang masih tersisa milik kita? Kata istrinya, yang tersisa tinggal 7 dirham ya Rasul. Apa kata istrinya? Sodakohkan 7 dirham itu. Tak lama kemudian Rasul pingsan. Lalu istrinya belum sempat mensodakohkan yang 7 dirham. Rasul siuman lagi, bangun lagi. Yang ditanya, wahai istriku, tadi 7 dirham udah disodakohkan belum? Belum wahai Rasul, aku tadi panik. Wahai istriku, segera disodakohkan. Nanti bagaimana kalau saya ditanya oleh Allah, ada harta titipan Allah yang belum saya salurkan, bagaimana saya menjawab kepada Allah? Segera disalurkan tuh 7 dirham. Masya Allah.
uang tinggal 7 dirham disodakohkan di jalan Allah. Rasul meninggal dalam keadaan miskin. Kira-kira pintar apa enggak kira-kira? Sangat pintar. Nah itu, karena harta yang hakiki itu harta yang diberi di jalan ilahi. Suatu saat Rasul potong kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Wah gitu ya. Ini suara kambing agak bandot nih begini ya. Dipotong. Ya kalau agak mirip ini suaranya maklum. Saya kan jurkam ya, juragan kambing ya. Ketika habis nih, wah ini kalau udah makin keras nih berarti ya. Udah dibagi-bagiin gitu ya. Ya oke deh, saya lanjutin dikit lagi. Ketika habis dipotong kambing itu, Rasul berkata kepada istrinya, wahai istriku, tolong bagikan daging ini kepada tetangga-tetangga kita. Akhirnya dibagikan itu dagingnya kepada tetangga-tetangganya. Daging-daging yang enak udah dibagi-bagiin. Sirloin, tenderloin, wagyu gitu ya. Pokoknya yang enak-enak itu udah dibagiin tetangga. Tinggal kepala dan kakinya. Tinggal apa Bapak Ibu? Kepala dan kakinya. Rasul bertanya kepada istrinya, wahai istriku, yang tersisa milik kita tinggal apa? Kata istrinya, tinggal kepala dan kakinya wahai Rasul. Rasul tersenyum, tidak wahai istriku, semua yang kita sodakohkan itulah yang tertinggal kepada kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, orang punya uang 1 miliar, nyumbang 1 juta, yang tertinggal itu tinggal berapa Bapak Ibu? 1 juta. Yang 999 juta punya dia belum? Belum tentu. Itu ya, kalau jadi makanan besok bakal keluar, kalau jadi pakaian suatu saat akan rusak, kalau meninggal belum disalurkan bisa jadi ya cuman dipakai doang. Yang menjadi milik kita adalah harta yang kita beri di jalan ilahi. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka